Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Di video kali ini saya akan tunjukkan lagi ke kawan-kawan, Bapak Ibu, terkait tentang pemahaman kita mengenai prompt ya. Jadi prompt ini penting sekali dalam kita berbincang dengan menggunakan AI. Artinya apapun pertanyaan yang akan kita berikan kepada AI, kunci utama kita mendapatkan jawaban yang lebih baik, jawaban yang akurat, jawaban yang sesuai dengan keinginan kita, pastinya tidak terlepas dari bagaimana kita dalam membuat prompt ya. Membuat prompt artinya menyusun teks permintaan yang akan kita sampaikan kepada AI. Baik itu kepada ChatGPT ataupun Gemini ataupun ke AI lainnya. Nah, ini penting sekali dalam hal kita untuk bisa mendapatkan semua informasi apapun ya yang kita butuhkan jika kita menggunakan AI. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya bagaimana menentukan pilihan ya. Jadi prompt yang kita akan spesifikkan pada pembahasan video kali ini yaitu menjelaskan prompt untuk menentukan pilihan. Jadi misalnya kita punya beberapa pilihan, jadi kita minta AI untuk mempertimbangkan pilihan tersebut. Nanti kita contohkan kepada prompt yang sudah pernah saya bahas ataupun saya tunjukkan pada video sebelumnya menggunakan prompt tersebut dalam rangka menentukan pilihan kandidat siapa calon dari pilkada kita kemarin. Nah, di situ saya sudah membuatkan prompt. Nah, kenapa ada bisa mendapatkan jawaban yang sangat relevan, ya sangat bagus dari AI tersebut. Nah, itu tidak terlepas dari susunan prompt yang terstruktur. Nanti saya akan berikan kata kunci dari prompt dalam menentukan pilihan ini. Nah, ini dalam tahapan penjelasan prompt ini kita akan ada versi-versi berikutnya. Jadi saya fokus ke prompt untuk cara menentukan pilihan dulu. Nanti kalau ada prompt misalnya Bapak Ibu nanti akan bertanya prompt untuk dalam rangka menyusun metode penelitian, dalam rangka untuk membuat soal, dalam rangka untuk membuat materi ajar. Nah, nanti saya akan tunjukkan polanya. Jadi dari pola ini nanti Bapak Ibu akan terinspirasi bagaimana memanfaatkan AI ini dengan prompt yang jelas dan terstruktur. Lebih lengkap kita akan jelaskan dalam video berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, di mana sebelumnya saya akan kasih contoh gimana saya bisa mencari jawaban di ChatGPT ini dengan hasil yang relevan, hasil yang sesuai diharapkan, dan saya bisa membuatkan informasi untuk kawan-kawan semuanya. Nah, itu tidak terlepas dari prompt engineering, ya, penyusunan prompt yang sudah saya buat seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu cara menentukan pilihan. Nah, pilihan kemarin saya ambil contoh dari kita proses pemilu kemarin. Kita akan memilih siapa kandidat yang akan kita inginkan. Nah, di dalam hal ini saya sudah mengetik prompt seperti ini ya. Nah, promptnya kayak gini. Anda adalah pakar psikologi. Nah, kenapa harus seperti ini promptnya? Nah, tentu ada unsur yang bisa kita dapatkan hasilnya gitu ya. Kenapa harus disusun seperti ini? Nah, kalau kita mau menyusun prompt yang baik, pastinya jawaban yang dia berikan seperti ini itu akan bagus ya. Nah, dia bisa memberikan jawaban detail, ya terstruktur seperti ini. Jadi beda kalau kita langsung bertanya, saya milih ini, milih yang A atau si B, mana yang lebih bagus. Nah, itu beda sekali hasilnya. Karena ChatGPT itu dia banyak sekali bank data di dalamnya tersimpan. Nah, dia butuh menggali, mengarahkan agar dia tepat sasaran dalam memberikan jawaban ke kita. Nah, ibaratnya kita bertanya kepada seorang pakar, kalau kita nggak detail, itu hasilnya juga nggak akan baik ya. Nah, jadi apa pola struktur untuk prompt ini? Nah, secara kesimpulannya, saya sudah buatkan konsepnya dalam berupa file seperti ini. Nanti saya bisa taruh ya di deskripsi linknya, nanti kawan bisa gunakan ini untuk dibaca lebih lanjut. Ya, semoga ini bisa dimanfaatkan. Nah, saya menuliskan polanya seperti ini ya, pola dalam prompt ini. Jadi prompt tersebut ada 4 kategori ya yang harus ada. Jadi nanti kita akan contohkan tidak hanya dengan pilihan tentang pilkada tersebut, pilihan yang lain juga akan bisa ya. Kita akan contohkan. Saya akan jelaskan dulu yang bagian ini. Jadi ada pola yang namanya yang di kalimat awal itu adanya role atau peran AI. Jadi kita harus menceritakan apa perannya dulu. Jadi agar dia bisa meresapi apa jati dirinya AI ini untuk bisa menggali informasi tersebut gitu ya. Jadi peran AI-nya. Kemudian kita jelaskan tujuan atau permintaan kita, goal kita apa.
Jadi setelah kita minta dia menjadi seperti ini, tujuan kita apa? Nah, kemudian karena kita menentukan prompt untuk kategori pilihan, nah jadi kita sampaikan pilihan kita itu seperti apa, dan seterusnya apa kriteria yang kita inginkan untuk bisa diterjemahkan, dianalisis dari kriteria tersebut. Nah, jadi kuncinya saya bikin seperti ini rumusnya. RGOC. Jadi ada rule, goal, ada optionnya, ada kriterianya. Nah, kita bedah kalimat yang sudah saya tulis di prompt tersebut. Nah, di bagian ini kan kemarin saya minta, Anda adalah pakar, gitu ya. Anda adalah pakar psikologi dan ahli karakter. Nah, itu adalah rule-nya. Jadi kalau nanti kita contoh yang lain, berarti sampaikan, Anda adalah seorang guru, Anda adalah seorang tenaga IT, Anda adalah seorang. Jadi macam-macam. Jadi kita harus sampaikan bahwa AI itu perannya seperti ini. Setelah itu, nah, disampaikan juga, saya punya dua pilihan, nah, ini nggak wajib ya. Nah, jadi bantu saya menentukan pilihan yang tepat, yang yang kriteria kedua ini di antaranya. Jadi tujuan kita adalah menentukan pilihan yang tepat. Jadi harus kita sampaikan di situ tujuan kita, itu permintaan kita. Jadi bantu saya menentukan pilihan yang tepat untuk kedua kriteria ini di antaranya. Itu adalah goal kita. Tujuan kita menyuruh dia menjadi seperti ini untuk ini. Nah, apa pilihan kita? Jadi ada goalnya, ada optionnya di sini. Si A, jadi sampaikanlah nanti di sini. Nah, ini adalah option kita. Nanti kalau Bapak Ibu kawan-kawan punya pilihannya 3, 4, sampaikan si A seperti ini, karakternya, ciri-cirinya, ya. Si B seperti ini, si C seperti ini. Nah, kalau sudah selesai kita sampaikan seperti ini secara lengkap datanya, barulah kita masukkan kriteria analisisnya untuk dianalisis oleh AI ini. Mana ya pilihan yang tepat menurut Anda untuk dijadikan pimpinan? Nah, tujuannya apa? Kriterianya seperti ini. Nah, sehingga setelah 4 kategori ini, nah kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Si A, jadi dia berikan dulu secara ringkasan dulu. Si A ini ya kita tulis tadi ada 3 kategorinya. Ya, organisasi, ramah, public speaking bagus. Nah, kelebihannya ini diterjemahkan kelebihan tersebut. Kemudian kekurangannya dari ini, ini disampaikan lagi. Nah, karena dia udah punya data ya, jadi dia bisa menjelaskan kekurangan si B. Nah, kemudian nanti, nah ini otomatis saja sesuai dengan yang kita berikan datanya. Nah, jadi saya lanjutkan. Nah, jadi prompt itu detailnya nanti bisa Bapak Ibu kawan-kawan baca lagi di sini yang sudah saya ringkas tadi ya peran AI ini. Jadi contohnya tadi fungsinya untuk apa? Tadi sudah saya ringkaskan. Ya, nanti ini bisa di-download saja. Nah, ini penjelasannya. Jadi saya sudah siapkan ini untuk Bapak Ibu dan kawan untuk lebih mudahnya. Jadi agar bisa kita memanfaatkan AI ini lebih baik lagi ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi hasil yang kita dapatkan, nah tentunya pasti akan lebih bagus dan akurat gitu ya. Apalagi kalau kita menggunakan misalnya ChatGPT versi premium. Nah, itu luar biasa sekali hasilnya. Dan kita pun sudah mendapatkan data yang 98% bagus ya, gitu ya. Nah, jadi rumusan triknya ini saya sudah jelaskan di sini lagi ya. Jadi tentukan peran AI, kemudian jelaskan tujuannya ya. Boleh nanti kalimatnya seperti ini juga atau bisa digunakan ya. Anda adalah, nah sajikan pilihan ya. Kemudian pilihan A, pilihan B, jadi sampaikan atribut-atributnya. Kemudian kriterianya yang relevan mana berdasarkan kriteria ini. Jadi kalimatnya bisa kita kembangkan lagi. Yang penting 4 ini harus ada. Jadi kalau nanti kita mencontohkan yang lain seperti ini. Nah, kita coba contoh penerapan dari pola RGOC ini, ya. Jadi saya namakan di sini pola menentukan pilihan itu dengan rumus RGOC. Nah, jadi contoh yang lain kita buat kalimat seperti ini. Untuk pilihan karir ya. Nah, misalnya di sini Anda adalah seorang konsultan karir berpengalaman. Nah, ini adalah rule-nya. Saya sedang mempertimbangkan dua pekerjaan yang ditawarkan. Nah, bantu saya menentukan mana yang lebih baik untuk masa depan saya. Nah, ini adalah goal-nya. Kemudian pekerjaan A menawarkan, jadi sampaikan pilihannya. Nah, ini adalah option-nya. Nah, kemudian mana yang lebih tepat menurut Anda dengan mempertimbangkan keseimbangan hidup dan karir. Nah, kita coba masukkan ini ke ChatGPT. Nah, ini contohnya ya. Saya coba sampaikan di ChatGPT. Saya mulai dengan yang baru saja, biar refresh ya di sini. Oke. Nah, kita paste ya.
di promnya di sini. Nah, ini penting ya, Bapak Ibu dan kawan. Nah, setelah ini kita klik enter. Nah, polanya hampir sama ya. Jadi dia terjemahkan dulu tujuan karir jangka panjang. Tadi kan kita mintanya adalah mempertimbangkan keseimbangan hidup dan karir. Nah, tadi ada pilihan A-nya itu gajinya tinggi, tapi dengan kerja yang panjang. Nah, ini ya, pekerjaan A gaji tinggi, jam kerja yang panjang. Mungkin ini lebih cocok jika Anda mengejar tujuan karir yang cepat atau memiliki ambisi finansial yang besar dalam waktu dekat. Jika ingin membangun portofolio yang kuat, nah ada seperti ini pertimbangannya dan seterusnya. Nah ini dia berikan ya definisinya dulu. Jadi dia definisikan dulu ini. Kalau Anda ingin gaji tinggi dan jam kerja yang panjang. Atau Anda ingin fleksibel saja tapi gajinya rendah. Kemudian keseimbangan hidup dan karir. Nah, pekerjaan A mungkin menantang dari segi waktu, energi, dan seperti ini. Pekerjaan B menawarkan ini. Nah, keuangan disampaikan lagi. Jadi datanya lebih lengkap ya. Keinginan pertumbuhan, jadi dia berikan seperti ini. Nah, rekomendasinya lagi. Jadi ada 5 nih kategori yang diberikan. Ini kan lengkap ya datanya. Jadi ibaratnya sudah seperti konsultan jadi dengan pola seperti ini RGOC itu bisa diibaratkan sebagai konsultan kita. Kita mau curhat dengan siapa, nah kita bisa curhat ke ChatGPT ini karena dia menganalisis berdasarkan data dan faktanya. Ya, dia sampaikan seperti ini. Nah, hasilnya apa? Dia berikan seperti ini datanya. Rekomendasi, jika kita ingin keseimbangan hidup dan karir adalah prioritas utama, Anda ingin menghindari stres akibat jangka panjang, pekerjaan B mungkin lebih cocok. Nah, Anda akan memiliki fasilitas yang memungkinkan Anda untuk mengolah waktu dengan lebih baik. Nah, ini kan sudah diberikan informasi ya. Jadi berarti kita sudah dapat hasil yang bagus ya di sini. Nah, namun jadi ada juga pertimbangan. Nah, ini kan dikembalikan ke kita. Ibaratnya dia sudah memberikan data kita, nah kita silakan mempertimbangkannya ya. Hasilnya bagus. Nah, seperti itu. Jadi pola tadi sudah bisa kita terapkan ya. Nah, silakan nanti gunakan rumus ini. Nah, kita contohkan yang kedua, misalnya kita ingin memilih produk, bingung kita ingin memilih produk mana yang bagus. Nah, kita sampaikan datanya seperti tadi. Anda adalah seorang ahli teknologi. Nah, kalau kita misalnya memilih handphone, smartphone, atau laptop, komputer, dia sampaikan dia ahli teknologi. Kita sedang memilih antara dua smartphone. Nah, bantu untuk menentukan pilihan terbaik. Opsinya apa? Smartphone A memiliki kamera ini, baterai tahan lama, layar ini kurang tajam. Jadi sampaikan baik buruknya kita sampaikan ya, biar dia bisa menganalisis. Nah, yang B ini namun baterainya lebih cepat habis. Nah, mana yang lebih cocok untuk saya gunakan sehari-hari? Nah, ini kan penting juga ya dalam kita mempertimbangkan. Kalau nanti ada kita pilih laptop untuk pekerjaan kita, baik ini kita kerja apa, apakah kita seorang mahasiswa ataupun memang pekerja dalam bidang desain grafis ataupun ahli IT, tentu kita sampaikan mana yang cocok. Ini sangat bagus nih prom ini. Jadi kita sampaikan di sini. Nah, kita buat lagi copy, kita buat lagi yang baru aja ya, biar refresh dia mulai dari nol. Nah, kita enter. Nah, mana yang lebih baik? Nah, polanya sama ya jawabannya, dianalisis dulu. Kemudian ini penggunaan sehari-hari. Nah, kesimpulannya adalah jika baterai tahan lama dan kamera bagus lebih penting bagi Anda untuk penggunaan sehari-hari yang lebih praktis, maka smartphone A lebih cocok. Ya, tetapi jika layar tajam dan kualitas visual lebih baik untuk menjadi prioritas, meski harus mengorbankan daya tahan baterai, maka B pilihan tepat. Nah, ini kan sudah diberikan arahan ke kita ya. Kalau kita untuk cocok dalam gunaan sehari-hari, tentu harus baterainya tahan lama. Jadi kan kalau datanya kita banyak, dia bisa menganalisis seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan terkait pemahaman prompt dari AI ini untuk cara menentukan pilihan. Ya, semoga ini bermanfaat. Nanti next saya akan bahas teknik prompt lainnya. Ya, baik itu untuk pembelajaran, penelitian, atau pekerjaan. Silakan di like dan komen kalau ada pertanyaan. Dan yang belum subscribe, bagi yang baru mampir di channel saya ini, silakan di subscribe. Nanti saya akan upload video-video terbaru lainnya seputar tentang IT. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.